Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi taala wa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu qala usulul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu lan utawi musannaf kitab asal. Wal aslu lan utawi musannaf kitab asal. Utawi musannaf kitab asal iku qala ngendika sinten musannaf iku qala ngendika sinten musannaf kitab asal ngendikane usul fikih utawi usul fikih iku dalailul fikih biro-biro dalil fikih iku dalailul fikih biro-biro dalil fikih al-ijmaliyat tukang bangsa gemblengan al-ijmaliyat tukang bangsa gemblengan wakilan den ucapake wakilan den ucapake apa ma'rifatuha ngawurwi dalailul fikih wakilan den ucapake apa ma'rifatuha ngawurwi dalailul fikih kumakolan ing dika sinten musannaf kitab asal kumakolan ing dika sinten musannaf kitab asal ngendikane wal usuli ulan utawi kang aran usul wal usuli ulan utawi kang aran usul iku al arifu wong kang ngerti iku al arifu wong kang ngerti utawa wong kang weruh biha kelawan dalailul fikih wa bituruki istifadati halan kelawan pira-pira dalane pira-pira amrih faedah dalailul fikih wa bituruki istifadati lan kelawan pira-pira dalane pira-pira amrih faedah dalailul fikih pira-pira dalane pira-pira amrih faedah dalailul fikih wa mustafidialan wong kang ngalap dalailul fikih mukhalifan halin mulayani fi dalika dalam mengkunu qala fi dalika dalam mengkunu qala al asli ini al-usulina ing biro-biro ulama usul al-usulina ing biro-biro ulama usul iktirafihi kelawan pengakuan asal wa qarorihilan netepake ni asal ing usul netepake asal ing usul fiman ilmawani dalam kitab aran man ilmawani jumlah perkara layaswakan orang marasake dimana perkara layaswakan orang marasake arti apa mak layaswakan orang marasake arti apa mak orang bulan netepake ing asal wa qarara bulan netepake ing asal sinten syekhuna guru ingsun rupane al alamatu wong kang banget alime al jalal al mahalli imam al jalal al mahalli bima kelawan takrir lama zida kang ora tambah iku mujud alaihi ngatasi asal
wa istab'aduhu wa istab'aduhu wa istab'aduhu lan istab'ada wa istab'adahu lan milang-milang aduh ing asal wa istab'adahu lan milang-milang aduh ing asal aidan halimalik aidan halimalik sinten syekhuhu guru syekhuna sinten syekhuhu gurune syekhuna al-allamah tukang banget alime al-allamah tukang banget alime rupane Asyamsu al-Barmawi Imam Asyamsu al-Barmawi waqala ngendika sinten syekhuhu waqala ngendika sinten syekhuhu ngendikane la yurafu ora bisa tenurui la yurafu ora bisa tenurui firman sufi ing dalam perkara kang den sendiake firman sufi ing dalam perkara kang den bangsaake firman sufi ing dalam perkara kang den bangsaake apa ziyadatu kaidin apa ziyadatu kaidin nambahi kayit apa ziyadatu kaidin nambahi kayit min haitsun nisbati saking sekirane min haitsun nisbati saking arah-arah utawi bangsa iku mujud min haitsun nisbati saking arah-arah utawi bangsa iku mujud adal mansubi ing atase perkara kang den bangsake alal mansubi ing atase perkara kang den bangsake apa ilahi al wa'adal tulan mindah sapa ingsun angkolihi saking angkolihi saking dawe asal rupane dalail lafaz dalail ila qoli maring pengucap ingsun adillatan ing lafaz adillah alasane li annal maujuda krana temen sedune perkara kang wujud li annal maujuda krana temen sedune perkara kang wujud guna ing dalem kono-kono bab iku jamu killatin jamak killah la jamu kathratin dudu jamak kathrah kalau jamak killah ya perbedaan jamak killah sama jamak kathrah. Kalau dalam jamak taksir itu kalau jamak killah berarti jumlahnya itu di bawah 10 ya, 1 sampai di bawah 10 semuanya itu kategori jamak taksirnya adalah jamak killah. Kalau jamak kathrah itu 10 ke atas. Kalau jumlahnya itu di atas 10 ketika dijamakkan dengan jamak taksir itu termasuk wazan-wazan yang jamak kathrah. Walamma kila itu tasbih atau apa ya? Bukan tasbih ya. Walimalan krono perkara kila diucapake. Walimalan krono perkara kila diucapake rupane inna fa'ila teman sedune wazan fa'ila. Taman setune wazan fa'ila iku lam ya'ti ora tumuka apa fa'ila iku lam ya'ti ora tumuka apa fa'ila jam'an hale dadi jamak jam'an hale dadi jamak ismi ismi jinsin kedua isim jenis biwazni fa'ilin kelawan wazane lafaz fa'ilin biwazni fa'ilin kelawan wazane lafaz fa'ilin wa imrud dalan senajan den tolak apa kil wa imrud dalan senajan den tolak apa kil ya ana kelawan temen sedune fa'ila ya ana kelawan temen sedune fa'ila iku ata teko apa fa'ila iku ata teko apa fa'ila teko apa fa'ila teko nadiran halilongko kawasoida kaya lafat wasoida
kaya lafat wasoida utawi lafat wasoida iku jamu wasoidin. Jadi jamain lafat wasoidin. Wa'lam lan mula sapa sira wa'lam lan mula sapa sira anna li kulli ilmin teman sedune iku kedue saben-saben ilmu. Wa'lam mula sapa sira anna li kulli ilmin teman sedune iku kedue saben-saben ilmu mabadi'a ono pira-pira dasar wa mawdu'an lan pira-pira judul wa masailan pira-pira masalah atau masail. Pamabati mongko utawi dasare ilmu usul fikih. Mabati mongko utawi dasare ilmu usul fikih. Iku ma perkara ya tawaqqafu kang kandheng alaihi ngatasé ma. Ya tawaqqafu kang kandheng alaihi ngatasé ma apa al maksudu perkara kang ten sejo. Apa al maksudu perkara kang ten sejo bidati kelawan dat. Mun ta'rifihi saking ngawurwine usul fikih wa ta'rifi aksami lan ngawurwi pira-pira pantumane usul fikih wa fawaidi lan pira-pira faedah usul fikih wa jalan utawi fawaid guna dalam kuno usul fikih iku al ilmu ngawurwi bi ahkamillah kelan pira-pira hukumnya Allah wa malan perkara istama tukang ten alap tetanggenan apa ilmu kang ten alap tetanggenan apa ilmu minggu saking mah wa gwalan utawi guna ing dalam kuno bab iku ilmu kalam wal arabiyati lan ilmu arab wal ahkamilan pira-pira hukum ai tasawwuriha tegese pertelane ahkam mertelaake ahkam mertelaake ahkam wa maudulan utawi pengalapane ilmu iku aima tegese maudhu yabhathu kang bahas apa ma fi dzalikal ilmi dalam kunul ilmu an awaridihi saking anyar tekone ma adzatiyati kang konsultat katilatul fikih kaya pira-pira dalil fikih guna dalam kuno usul fikih wa masailu lan utawi pira-pira masalah ilmu iku ma perkara yutlabu kang den suprih apa ma nisbata mahmulihi ing bangsaake mahmule ma to perkara kang den gawa to perkara kang den tanggung nisbata mahmulihi ing bangsaake mahmule ma ila maudhihi
maring perkara kang den hukumi ma ila maudhu'ihi maring perkara kang den hukumi ma bidzalikal ilmi dalam mengkono ilmu ka ilmina kaya weruh sapa kita guna ing dalam kuno-kuno bab bi anal amro kelawan temen sedune amr atau perintah kelawan temen sedune perintah iku lil wujubi tutup maring wajib hakikatan ing dalam hakikate wan nahyalan temen sedune nahi atau larangan iku litahrimi tutup maring haram kadzalika kal mengkono hakikat wal fikulan utai aran fikih iku ilmun ngawuri hukmin kelawan hukum ainis batuta matin tegese bangsake kelawan sampurno fal ilmu utawi ilmu biya kelawan nisbat fal ilmu utawi ilmu to ngawurwi fal ilmu utawi ngawurwi biya kelawan nisbat iku tasdikun benerake kita likia kelawan gumantungane nisbat iku tasdikun benerake kita likia kelawan gumantungane nisbat atau taklik gumantungane nisbat atau hubungannya itu la tasum buliha orang gambarake nisbat atau orang mertelaake nisbat orang gambarake nisbat lianna kurang teman setune tasawur iku min mabadi'i usulil fikih saking kawitane usul fikih wala tasdikun lan ora benerake itu butia kelawan tetepi nisbat orang benerake itu butia kelawan tetepi nisbat alasan li annahu krono teman sedune tubut li'annahu krono teman sedune tubut iku min ilmil kalami setengah saking ilmi kalam syar'i kang bangsa syariat ay makhudin tegese hukum kang den alap minasyari saking syariat al-mab'uthi kang den utus bihi kelawan gawa syarak sinten nabi al-karimu kang mulya amaliyin syar'iyin amaliyin kang bangsa amal ay muta'alliqin tegese gumantungan bi kaifiyati amalin kelawan pertingkai amal kalbin kang bangsa ati awilihi utawa kalbin amalin kalbin kang bangsa ati awilihi utawa saliyane kalbin kal ilmi kaya ngawurwi diwujubin niyati klan wajibin niat kaya ngawurwi diwujubin niyati klan wajibin niat bil wudu'i dalam wudu wa binat bil witri lan kelawan sunai itu wa binat bil witri lan kelawan sunai witir syar'iyin amaliyin muktasabin tulkang amrih ngasilake apa dalikal ilmu mungkul ilmu li muktasabi
muktasabi kedue wong kang amrih ngasilake zalikal ilmu limuktasabi kedue wong kang amrih ngasilake zalikal ilmu bin dalilin saking dalil tafsirin kang bangsa tafsir bil hukmi kedue hukum fal ilmu mongko utawi ngawruhi iku kal jinsi kaya jenis Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu qala usul fikhi dalailul fikhi al-ismaliyah. Yang belakang dengan betul. Insyaallah. Ini isi apa ini? Ulang. Kenapa ulang? Hah? Kenapa? Hah? Kenapa ulang? Apa? Ambil cuma surat pengunduran diri. Apa? Pengunduran diri dari apa? Jadi sama-sama yang ada di sini semuanya nih, jangan mundur sebelum berjuang. Kalau sampean di saat berjuang itu menemukan kecurangan misalnya di saat sama itu berjuang, kemudian sama menemukan kecurangan, maka jangan pernah sama menganggap kecurangan itu betul-betul curang, tapi anggaplah kecurangan itu sebagai motivasi bagi sampean untuk tetap dan terus berjuang. Karena semakin sampean itu merasa terbebani dengan perjuangan sampean, maka sama akan lebih cepat gagal. Jadi saya kira kegagalan itu hanya dimiliki oleh orang yang menyerah. Semakin sampean itu tetap dan terus berjuang, sak goblok-goblok tidak disebut dengan orang yang gagal. Sak pinter-pinter ketika dia menyerah dalam satu masalah, maka dialah orang yang gagal. Saya harap sampean paham apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu qala usulul fikhi dalailul fikhi al-isma wa qila ma'rifatuha. Ada perbedaan pendapat sebenarnya usul fikih itu apa? Usul fikih itu kalau kita artikan adalah dasar-dasar dari ilmu fikih, yang mana
kita ingin merumuskan sebuah hukum tanpa kita mengetahui konsep dasar, maka kita tidak akan tahu hasil yang telah dirumuskan oleh para ulama terkait hukum. Karena mau tidak mau kita ingin menjawab sebuah permasalahan, tidak mungkin tanpa syariat, tidak mungkin tanpa fikih. Sehingga semuanya harus syariat dan juga semuanya harus fikih. Kalaupun menjawab sebuah permasalahan dengan hadis misalnya, ataupun dengan Al-Quran misalnya, maka ini tidak menutup kemungkinan ada tafsir lain. Ada tafsir lain. Artinya ketika kok berbeda tafsir dalam Al-Quran, maka akan sangat jauh berbeda sudut pandang. Tapi kalau fikih, walaupun ada khilaf, al-khilaf bainal ulama, misal ada perbedaan di antara ulama, ini tidak mengurangi substansi dari hukum itu sendiri. Maka sangat penting mengetahui apa itu usul fikih. Kemudian di sini disampaikan menurut musannaf kitab asal, qala usulul fikih dalailul fikih al-ijmaliyah. Yang disebut dengan usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih yang secara umum. Jadi dalil fikih yang dipakai untuk referensi untuk menjawab hukum kaitan dengan fikih itu ketika kok secara penyampaiannya ternyata itu menunjukkan keijmalan atau keumuman dari dalil itu disebut dengan usul fikih sesuai dengan kata asalnya. Tapi wakila ma'rifatuha, tapi kalau menurut yang namanya usul fikih itu adalah mengetahui dalilnya. Mengetahui dalilnya, bukan dalilnya, tapi mengetahui dalilnya. Kemudian kumakola wal usuli al-arifu biha. Kemudian yang disebut dengan usul, yang disebut dengan usul itu adalah al-arifu biha, orang yang mengetahui dalil. Orang yang mengetahui dalil itu disebut dengan usul. Wa bituruki istifadatiha wa mustafidiha, dengan jalan-jalan yang tentunya ini sesuai dengan aturan ya, tidak boleh dengan jalan-jalan yang tidak direkomendasikan atau bahkan jalan-jalan yang sampai melenceng. Ketika sesuai dengan aturan dan ketentuannya, kita akan bisa dikatakan usul ketika mengetahui dalil-dalil fikih. Kemudian mukhalifan fi dzalikal usuliyyin, tapi tentunya hal-hal yang berkaitan dengan dalil itu ada perbedaan di dalam sisi penyebutan kaitan ulama-ulama usul. Apakah ulama-ulama usul itu mengartikan usul itu adalah ma'rifatuha atau ta'rif atau mengetahui daripada dalil, ataupun ada pemahaman dan pengertian lain. Namun di sini disampaikan bi'tirafihi wa qararihi fi man'il mawani ma la yashfa wa qararahu yakuna al-alamah jalal al-mahali. Namun kalau menurut ulama usul dalam pendapat kitab asal ya, usulan kitab asal menyampaikan bahwa di dalam kitab asal itu harus ada sisi iktiraf atau pengakuan atau menetapkannya dalil-dalil fikih itu. Jadi tidak hanya mengetahui tapi juga harus betul-betul ada pengakuan bahwa dia itu mengetahui. Jadi beda ya, ada pengakuan saya itu mengerti dalil-dalilnya sekaligus mampu membuktikannya, ini baru bisa disebut dengan orang-orang yang disebut dengan orang-orang usul. Tidak hanya sekedar saya tahu tapi tidak ada bukti sama sekali. Maka untuk menghantarkan orang itu bisa menjadi orang yang usul, maka dia harus, ya di samping tahu juga harus membuktikan pengetahuan. Kemudian selanjutnya adalah menurut gurunya musannaf kitab asal mengatakan bahwa
yang di sana adalah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ya. Bima la mazid alaihi wa istab'adahu aidan. Tidak menambahkan sedikit pun, tapi menganggap bahwa pendapatnya musannaf kitab asal ini terlalu jauh. Menganggap itu pendapat-pendapat yang atau pengertian usul fikih itu terlalu jauh. Dianggap tidak sampai membahas tentang itu. Karena itu terlalu terperinci ya. Mengetahui dalil fikih itu sudah dalam ranah tafsir. Walaupun di sana ditambahkan qaid al-ijmal, itu dianggap terlalu melebar, terlalu terperinci, sehingga akan menyulitkan konsep dasar yang dibawa oleh usul fikih. Apa itu usul fikih? Maka tidak akan bisa diketahui kalau yang dimaksud adalah dalil fikih. Kemudian di sini disampaikan waqala gurunya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, yakni Syekh Asyams Al-Barmawi atau Imam Al-Barmawi, disebut dengan Imam Al-Barmawi, menyebutkan bahwa yu'rafu fil mansubi ziyadata qayyidin min haitsu an-nisbat 'ala al-mansubi ilaihi. Bahwa usul fikih itu tidak bisa diketahui di dalam mansub. Mansub itu perkara yang dinisbatkan. Jadi kalau misal fikih ya, fikih itu kan cara mencari dalil itu harus menisbatkan dengan permasalahan. Ketika kok menisbatkan dengan permasalahan, maka muncul pendapat, muncul keterangan ataupun rumusan daripada hukum. Nah ini menurut Syekh Al-Barmawi mengatakan bahwa usul fikih itu tidak bisa dideteksi dengan menisbatkan atau menisbatkan dengan sesuatu, mengetahui sesuatu tapi dinisbatkan dengan sesuatu, ini tidak cukup menurut Imam Al-Barmawi atau Syekh Barmawi. Ya karena bagaimanapun usul fikih itu tidak hanya mengetahui, tidak hanya membuktikan, tapi betul-betul kaitan dengan konsep-konsep dasar di dalam fikih itu betul-betul menguasai di luar kepala. Jadi di samping dia itu tahu, dia itu juga melakukan, atau secara amalnya dia itu melakukan. Maka tidak cukup kalau hanya mengetahui dalilnya saja, apalagi secara ijmal, ataupun bahkan dibuktikan bahwa saya tahu, itu tidak cukup ini. Sehingga untuk mendeteksi bahwa usul fikih itu sebenarnya apa, di sini disampaikan tidak bisa diketahui secara jelas. Ya namanya juga perkara-perkara yang sama, apalagi kaitan dengan hati. Ya sama halnya dengan orang itu kalau niat itu kan tidak bisa tampak atau tidak bisa terlihat oleh indera mata, panca indera mata lah, nomor ini indera mata itu nomor biasa, panca indera maksudnya tidak bisa dilihat oleh panca indera, termasuk mata dan sebagainya. Sehingga konsep yang dibawa oleh Imam Al-Barmawi ini lebih teliti lagi, lebih dalam lagi. Perkara-perkara sing gak ketok iki ya tidak bisa kita takrifkan, tidak bisa kita ungkapkan atau bahkan didefinisikan. Jadi maklum ya, Imam Al-Barmawi ini mengatakan bahwa tidak ada takrifnya. Kalaupun kok ada ya ada tampak. Kemudian wa'adaltu aqalihi, kemudian saya memindah atau mengganti aqali dari ucapannya musannaf kitab asal, yakni menggunakan dalail dirubah menjadi ila qauli adillatan ya cuma beda lafaz saja ya. Alasannya apa? Kenapa dirubah? Di annal maujuda huna jam'u qillatin. Ya ini bahas lafaznya. Kalau dilihat dari sisi lafadznya, lafadz dalail itu adalah jamak qillah, bukan jamak kasrah. Maka perlu adanya perubahan secara sisi lafadznya. Ini ya pendapat kaitan dengan lafadznya saja. Tidak ada kaitan dengan yang dimaksudkan oleh Imam Al-Barmawi yang mengatakan bahwa tidak bisa ditakrifkan usul fikih.
Kemudian selanjutnya, ini bahas wazan ya. Inna fa'ila lam ya'ti jam'an dan seperti itu. Selanjutnya adalah wa'lam anna likulli ilmin mabadi'a wa mawdu'an wa masail. Ketahuilah sesungguhnya setiap ilmu itu di sana ada dasarnya, ada konsep dasar dan juga ada bab-babnya sudah terstruktur. Dan tentunya juga wa masailah ada beberapa masalah yang ada di dalamnya. Fa mabadi'uhu ma yatawaqqafu 'alaihi al-maqsud bidzati min ta'rifihi wa ta'rifi aqsamihi wa fawaidihi. Wa hiya huna al-ilmu bi ahkamillah wa ma yustamad minhu. Kemudian untuk dasar daripada ilmu usul fikih itu adalah ma yatawaqqafu 'alaihi al-maqsud, sesuatu yang di sana ada tujuan. Ma yatawaqqafu 'alaihi al-maqsud bidzat, ya tergantung tujuannya ya. Tujuannya itu apa nanti akan menjadi satu permasalahan di sana atau kaitan dengan tujuan adanya usul fikih ini untuk apa? Untuk yatawaqqafu 'alaihi al-maqsud. Untuk maksud ini biar tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana minta ta'rifi dari untuk menjelaskan usul fikih. Karena memang agak rumit usul fikih itu kalau betul-betul dipelajari banyak sekali istilah-istilah yang itu akan menyulitkan bagi pembaca ataupun bahkan penerapannya kalau tidak betul-betul menguasai. Kemudian wa ta'rifi aqsamihi, dan juga mengetahui pembagian-pembagian daripada usul fikih, dan juga yang terakhir wa fawaidi, faedah-faedah. Jadi apa sih fungsi belajar kitab usul fikih? Ya ternyata untuk mengetahui maksudnya itu apa, kenapa menggunakan konsep usul fikih. Kemudian untuk mengetahui pembagiannya, dengan kita itu belajar usul fikih, kita bisa mendeskripsikan ataupun bahkan mengkualifikasikan atau membagi yang kaitan dengan permasalahan ini kemudian permasalahan yang lain. Kemudian faedah dari pembagian itu. Jadi kalau ada faedah ini jauh lebih ringan ya. Karena mau tidak mau dengan pembahasan usul fikih kita akan tahu manfaat di sana. Wa hiya guna al-ilmu bi ahkamillah, dan itu yang dimaksudkan adalah mengetahui beberapa hukumnya Allah. Kemudian hal-hal yang diambil manfaat dari mengetahui ilmu Allah. Jadi dengan kita mengetahui hukum-hukum Allah termasuk Al-Quran ya, karena ini pedoman utama, maka kita bisa mengetahui banyak hukum di sana. Satu ayat saja kita bisa mengetahui banyak hukum daripada ayat itu. Jadi walaupun dalam Al-Quran itu seorang gitu ya, misal bahasanya itu wasariqatu faqta'u aydihim. Dengan ayat itu secara otomatis kita mampu memunculkan banyak hukum. Lafaz as-sariq sama sariqah, yakni pencuri laki-laki dan perempuan, maka mereka akan terpotong atau akan dipotong tangannya. Maksud dipotong tangannya itu ini akan memunculkan satu hukum, apakah dua-duanya ataupun satu. Kemudian termasuk memotong tangan itu apakah cuma jarinya saja atau batasannya seberapa, ini kan tidak dijelaskan. Yang penting di dalam ayatnya itu faqta'u aydihim, akan terpotong ketika orang itu terbukti as-sariq ataupun sariq. Namun untuk menjelaskan faqta'unya, terpotongnya itu apakah seluruhnya tangan, kemudian setengah ataupun bahkan seperempat dan sebagainya. Nah ini kaitan dengan hukum yang akan kita temukan dengan menggunakan metode usul fikih. Termasuk juga ketika kok as-sariq satu kali yang dipotong tangan mana, kanan atau kiri, ini juga menjadi satu hukum. Ketika kok mencuri yang kedua kalinya yang dipotong mana? Kalau dalam fikihnya itu kan tangan kanan, kemudian mencuri lagi kaki kiri, kemudian mencuri lagi tangan kiri, kemudian kaki kanan. Tapi setelah itu kok mencuri lagi
Tidak ada, dipotong kepala itu tidak ada. Ya, tidak ada dipotong kepala. Tapi untuk merumuskan hukum itu, dia itu diasingkan, dibuat kasar dengan lain, diasingkan ke tempat yang lain dalam jangka waktu 1 tahun. Yang memang semuanya itu dalam konsep takzim, ditakzim, jadi ben kapok. Dan ternyata kok wis diasingkan, napa nyolong maneh, nah iki wis piye ngarane arep dikubur yo piye ya yes, pokoknya tetap ada napa pangkatnya di dalam takzim itu. Yang jelas dibuang nanti 1 tahun terus diambil lagi, kemudian dibina dan seterusnya. Tapi kalau sekarang kan enggak ya, apalagi di Indonesia ya, kita itu hukumnya tidak murni syariat, tapi juga hukum negara, hukum sosial, sehingga ya nyolong ya di penjara, nggak dipotong tangannya, potong ya kira-kira kakek menteri yang dipotong tangannya. Allah. Tapi kan tentunya mereka tidak mau dipotong kan? Nggak mau. Kok enak-enak makan hartanya rakyat kok dipotong tangannya. Tapi semua itu tidak bisa kita langsung katakan mereka bersalah, karena kita juga tidak punya bukti kan. Nah itu salah satu alasan kenapa kita harus belajar usul fikih, ya untuk mengetahui dan setidaknya memilah mana hukum yang tepat untuk dijadikan rumusan masalah. Jadi tidak semena-mena ya, tak sadar PD. Makanya membahas masalah ini, apalagi yang sempat viral kaitan dengan son itu yang merumuskan itu bukan orang biasa. Ya menungso kaya sampean maksudnya. Tapi mereka memiliki keilmuan di bidang usul fikih, sehingga mereka mampu memilih dan memilah mana yang seharusnya menjadi hukum, mana yang seharusnya ditinggalkan. Kemudian selanjutnya adalah wa huwa kunna ilmul kalam al-arabiyyah wal ahkam ay tasawwuriha wa mawdu'uhu ay ma yabhathu fi dhalikal ilmi an awalidihi ad-datiyati ka adillatil fiqhiyah. Kalau mawdu' atau bab-babnya ilmu di sana yang dibahas adalah ma yabhathu fi dhalikal ilmi, sesuatu yang dibahas di dalam ilmu, termasuk adalah an awalidihi ad-datiyah, sesuatu yang berdatang. Sesuatu yang berdatang itu akan dibahas keadilatul fikih, seperti dalil-dalil fikih. Dalil-dalil fikih itu akan dibahas kaitan dengan babnya masing-masing. Ya, ada di dalam kaidah fikih itu la dharara wa la dirara, itu nanti membahas kaitan dengan bahwa kejahatan itu tidak boleh dibalas dengan kejelasan, atau al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan, ataupun kaidah-kaidah yang lain, yakni ada pada babnya masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah wa masailu, apa masalah-masalah yang ada dalam ilmu fikih, yakni mayutlabu nisbata mahmulihi ila mawdihi bidzalikal ilmi, yakni sesuatu yang di sana diambil dengan menggunakan cara yakni menisbatkan mahmul. Mahmul itu perkara yang menjadi sasarannya, ila maudhihi, kepada perkara yang dihukumi. Perkara yang dihukumi. Jadi apa sih yang menjadi objek permasalahan itu? Sehingga ini dinisbatkan, dita'arufkan, digandengkan, kemudian apa titik temu di antara keduanya ini? Seperti ka'ilmina huna bi annal amra lil wujub haqiqatan wa nahya lit tahrim kadzalik. Seperti yang kita ketahui bahwa di annal amra, sesungguhnya perintah itu adalah lil wujub, menunjukkan atau dilalahnya itu wajib. Namanya perintah itu tidak boleh ditolak. Hukum asalnya secara hakikatan begitu. Kalau sama diperintah, tolong dibaca,
maka secara hakikat itu menjadi kewajiban bagi sampean untuk membaca. Nek masalah gak gelem, ini bukan kaitan dengan al-amru lil wujub. Begitu juga sebaliknya, wan nahya li tahrim. Dengan adanya larangan itu bagian dari haram. Dengan adanya larangan melakukan sesuatu, berarti itu menjadi satu ketetapan bahwa di sana ada hukum haram. Dilarang minum khamr, berarti ini menunjukkan keharaman sesuatu itu. Tapi terus jangan kita artikan dengan bahasa lainnya, dilarang lewat sini, berarti haram lewat sini. Enggak kayak gitu. Kita bahas hukum, artinya dalil fikih secara hakikat, ya, al-amru iku lil wujub wan nahyu iku lil tahrim. Ini secara umum dari lafaz yang menjadi perintah ataupun larangan itu sudah terkena ketentuan wujub ataupun tahrim. Kemudian wal fikhu, sekarang tadi usul ya, bahas usul. Sekarang fikih. Fikih adalah ilmun bihukum, mengetahui dengan hukum. Itu disebut dengan fikih. Artinya adalah nisbatu tamah, yakni menisbatkan secara sempurna. Menisbatkan secara sempurna dengan hukum. Jadi mengetahui dengan hukum. Saya tahu bahwa sholat itu wajib. Apa dasarnya? Demikian. Kita mengetahui itu dengan hukum bahwa merumuskan yang namanya sholat wajib. Ini namanya fikih. Teman tahu bahwa ketika kok suci dari hadas, maksudnya maaf ya, suci dari udzur gitu ya, maka sama tahu bahwa di sana wajib mandi. Tahunya dari mana? Dari keterangan-keterangan, ya termasuk bagian dari ilmu itu. Itu disebut dengan mengetahui dengan hukum. Fal ilmu biha tasdiqun bita'liqiyah. Yang namanya ilmu atau mengetahui dengan menisbatkan sesuatu itu disebut dengan tasdiq. Tasdiq itu membenarkan. Kita dengan ilmu terus tahu hukum, berarti kita itu membenarkan hukum itu. Jangan dikira terus dengan kita mengetahui banyak ilmu terus kita sudah dikatakan ahli fikih. Memang caranya seperti itu, tapi belum tentu. Dimana ada kalanya ilmu yang dimaksudkan itu tidak membenarkan daripada hukum, tapi terkadang ilmu itu bahkan menyalahkan hukum. Ya semisal tidak terima dengan pendapat yang mengatakan bahwa jika tidak menemukan air maka langsung boleh tayamum. Misal seperti itu. Syarat tayamum itu kan ada 3. Yang pertama adalah tidak ada air. Bukan berarti tidak menemukan, tidak ada air, tapi ada koyet, harus dicari dulu. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air, bisa karena sakit ataupun karena hal lain. Ya intinya tidak mampu menggunakan air. Yang ketiga adalah ada air tapi tidak cukup untuk digunakan untuk bersuci. 3 ketentuan ini yang memperbolehkan untuk tayamum. Namun ketika kita sudah mengetahui al-ilmu gitu ya, mengetahui bahwa tidak ada air, maka kita tidak diperbolehkan secara langsung tayamum. Kita membutuhkan yang namanya, yakni ada usaha. Ya, ada usaha untuk mencari. Dalam keterangannya Fathul Qarib di sana dijelaskan, kita harus melihat sekelilingnya. Sekira kok ada lamun-lamun yang ngarani. Jadi pas biasanya siang nih, siang panas luar biasa nih. Kemudian dilihat dari kejauhan ada seperti kayak lamun-lamun. Lamun-lamun itu nopo nggih bahasa Indonesia ini. Seperti kayak pandangan yang apa nih? Kayak terpecah gitu. Jadi apa nih? Kayak umum. Ini dalam beberapa keterangan menunjukkan di sana itu pasti ada air. Karena ada yang menguap sehingga
menyebabkan pandangan kita itu agak ragu dalam kejauhan jarak sekitar berapa menit. Tapi itu kadang hanya kebohongan, itu hanya asumsi saja. Tetap kita harus mencari yang sekiranya sesuai dengan jarak pandang. Jadi misal jarak pandang sampai sana gitu, ternyata sudah dicari sana, kok nggak dapat, atau bahkan sampai tayakun, yakin di sana itu tidak ada, ya, itu cukup. Dalam beberapa pendapat sudah cukup kalau kok yakin di sana itu tidak ada. Ataupun ada tapi membutuhkan misal biaya. Nah, di rumah kita tidak ada air, tapi di rumah tetangga itu ada air. Tapi ketika kok minta akan berpotensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka boleh sama tayamum. Dan untuk mengetahui hal ini perlu adanya ilmu yang walaupun ilmu ini bisa menghantarkan satu hukum, tapi tidak semerta-merta langsung kita menjadikan itu sebagai alasan. Ya, kita harus selektif juga. Walaupun cara untuk mengetahui bahwa itu fikih cukup dengan itu tadi. Ya, saya mengetahui dengan hukum. Yakni dalil-dalilnya bagaimana saya sudah tahu, terus saya bisa mengetahui bahwa ini hukumnya boleh, haram dan sebagainya. Itu disebut dengan fikih. Dan itu harus membenarkan hukum itu, maka disebut dengan fikih. Yang dimaksudkan adalah nisbatut tamam. Li'annahu min mabadi usul fikih wala tasdiqu bi thubutihi li'annahu min ilmil kalam. Karena ya fikih yang dimaksudkan adalah mengetahui hukum. Karena permulaan dari usul fikih, karena permulaan dari usul fikih itu adalah tasdik. Ya, permulaan usul fikih itu harus tasdik dengan hukum. Wala tasdiqu bi thubutiyah, tidak mentasdik ketetapan daripada nisbat atau menisbatkan dengan hukum. Perbedaan nisbat sama tasdik. Jadi tetapnya nisbat ini tidak perlu kita tasdikkan. Yang perlu kita tasdikkan adalah yakni daripada ta'alluqnya. Yakni ta'alluq atau hubungan menisbatkan dengan hukum ini perlu kita benarkan. Jadi ilmu yang kita gunakan untuk menjelaskan tentang hukum, apa ini hubungannya? Nah, ini yang harus kita pastikan atau prosesnya. Tapi kalau ketetapannya ini tidak ada kaitan itu. Sehingga di sini disampaikan bahwa permulaan usul fikih itu adalah dari tasdik. Tasdik dari ta'alluqnya, bukan tasdik dari thubutnya. Alasannya li'annahu min ilmil kalam. Karena usul fikih itu bagian dari ilmu usul kalam. Yaitu bagaimana cara dia itu berinteraksi dan juga menyampaikan argumen. Al-Fatihah. Yang nggak masuk satu ini. Ada lagi? Sama siapa? Pulang juga. Udah ada izinnya. Yang putra? Yang nggak masuk? Saya udah kemana? Sakit. Terus siapa lagi? Bun.
Sekarang tanggal 4